Duh, Pak Ki, ini kok panas banget ya? Ada apa ya Pak Ki ya? AC-nya ini mati ya Pak? Coba sebentar tak cek dulu ya. Oke Pak. Oh, itu ada satu saklar yang turun atau putus. Berarti kan ini listriknya nggak nyambung. Oh begitu. Jadi AC-nya jadi nggak nyala. Oh begitu ya Pak ya. Ya. Oh bisa minta tolong dibetulin Itu Pak? bisa. Oh, Ya. terima kasih Pak. Anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik seri. Nah, untuk kali ini Bu Christine akan ditemani oleh Pak Heri. Yuk ikuti pembelajaran hari ini. Yuk anak-anak, kita mulai untuk membuat rangkaian seri. Untuk kali ini Bu Christine dibantu oleh Pak Heri. Halo anak-anak, ya hari ini kita akan belajar bersama untuk merangkai rangkaian seri. Ini Pak Eri jelaskan dulu untuk bahan-bahan yang diperlukan. Ada kabel yang berwarna merah untuk menghubungkan arus yang positif. Kemudian ada kabel yang berwarna biru, ada 3 buah. Kemudian ada baterai 2. Kemudian fitting lampu 2, ada dudukan untuk soket 2, kemudian ada saklar 1, kemudian yang terakhir papan untuk merangkai rangkaian listrik seri. Ya, kita susun rangkaian seri seperti ini. Ada baterai, kemudian ada fitting lampu, kemudian saklar. Berikut anak-anak untuk penyusunan kabel-kabelnya. Untuk merah itu digunakan untuk kutub yang positif. Kita masukkan di soket ini. Kemudian yang biru yang kutub negatif. Dilanjutkan untuk yang lampu kedua, kemudian yang lampu ketiga. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponennya ini bersusun berderet. Jadi, jika ada satu lampu yang mati, ini lampu dua-duanya nyala. Ketika satu lampu yang dimatikan, maka yang lampu yang lain akan ikut mati. Demikian anak-anak penjelasan Pak Eri tentang rangkaian seri. Iya, terima kasih Pak Heri untuk penjelasan tentang rangkaian seri. Untuk berikutnya kita akan belajar mengenai rangkaian paralel. Nanti Bu Christine akan ditemani oleh Pak Pati. Yuk, ready. Halo anak-anak, untuk rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel, Bu Christine akan ditemani oleh Pak Pati. Kita akan belajar bareng bersama Pak Pati. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian paralel. Apa saja alat-alat yang dipakai? Satu, namanya papan rangkaian, nanti untuk merangkai. Yang kedua, ini adalah baterai sebagai sumber arus listrik. Sedangkan ini adalah dudukan lampu dan lampunya. Ada 2. Kemudian ini merupakan songket, nanti untuk membantu menghubungkan arus. Sedangkan ini namanya saklar untuk menghubungkan arus listrik dan juga memutus arus listrik. Kemudian ini kabel untuk kabel negatif. Ini kabel positif. Itu alat-alat yang digunakan untuk rangkaian paralel. Nah anak-anak, mari kita rangkai bersama rangkaian paralel. Pertama kita ambil baterai. Kita tancapkan di sini. Iya. Ya. Baterai yang kedua. Baterainya ini disusun secara seri. Ya. Baterainya seri, ini seri, ya. Kemudian ini dudukan lampu beserta lampunya saya letakkan di sini. Ya. Ini juga dudukan lampu saya letakkan di sini.
Nah, ini songket, nanti supaya mempermudah songket. Ya, ya. Kemudian ini tadi saklar. Saklar saya letakkan sementara di sini. Ya, satunya tidak ada tempat, saya letakkan di agak di sini. Nah, ini untuk alat-alatnya sudah kita ambil kabel yang berwarna merah, artinya kabel positif. Kita ambil dari sini, kita masukkan songket, kemudian kita hubungkan dengan saklar, bukan saklar tapi pada dudukan lampu. Ya. Kemudian ini kabel negatif. Kalau ini saya hubungkan dengan ini sudah nyala. Nah, ya. Sudah nyala. Kita lepas dulu. Kita hubungkan kabel lagi, kabel yang pertama, kabel yang merah positif dengan ini lagi. Ya. Ya. Rangkaian ini anak-anak, kalau rangkaian seperti ini, ya, maka boleh disebut sebagai rangkaian seri atau paralel ini. Paralel, ya. Nyalanya sama. Kalau satu ini saya matikan, tetap nyala, ya. Coba kalau diulang lagi, kalau yang ini saya matikan, tetap nyala. Jadi ciri rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu mati, yang lain akan tetap menyala. Bagaimana kalau kita untuk memasang saklarnya supaya rangkaian ini bisa dihidupkan atau dimatikan secara bergantian sehingga tidak boros listrik? Mari kita lihat. Yang pertama, kita hubungkan kabel yang ini dengan ini. Iya. Ini nyala karena masih langsung hubungan. Lalu kalau kita hubungkan dengan ini, maka nyala. Kalau nanti saklarnya kita putus, maka akan mati. Ya, cara menghidupkan ya cuma saklarnya dihubungkan. Nah, hidup gitu ya. Juga bisa yang ini kita hubungkan lagi dengan kabel. Nah, ini bisa yang biru saja, pakai yang biru, dihubungkan dengan sini, lalu kita hubungkan juga ini dengan yang belakang. Loh, kok tidak nyala? Nah, kok tidak nyala? Nyala, tapi kecil. Mengapa nyalanya kecil? Mari kita lihat di mana letak penyebabnya. Ternyata ini dengan ini dihubungkan masih dengan seri, maka langkahnya lebih redup. Mematikannya sama. Ternyata ini kurang kuat. Nah, kedua lampu sudah dipasang secara paralel, lalu sudah dipasang menggunakan dua saklar. Saklar pertama, nah kita matikan, maka mati. Saklar kedua kita matikan, bisa juga. Ya, kalau hanya ingin menghidupkan satu saklar, satu lampu, maka cukup satu aja, hidup. Kalau dua ya duanya. Keduanya nyalanya hampir sama terang. Apa kelebihannya? Kelebihannya ya lampunya terang ya. Kekurangannya kabelnya membutuhkan kabel yang cukup banyak. Ya, kabel yang cukup banyak. Inilah salah satu ciri dari rangkaian paralel yang kita buat hari ini. Silahkan anak-anak mencoba di rumah supaya Anda bisa tahu sungguh apa ciri-ciri lampu paralel dan juga lampu seri. Sekian anak-anak, terima kasih. Kita kembalikan pada Bu Christine. Ya, terima kasih untuk anak-anak sudah bisa mendengarkan penjelasan Pak Heri, Pak Pati dalam pembelajaran rangkaian seri dan rangkaian paralel pada hari ini. Oke anak-anak, untuk selanjutnya anak-anak bisa mencoba di rumah. Oke ya anak-anak ya. Sampai jumpa. Dadah.
Sudah Bu Christine? Oh sudah, terima kasih Pak. Ya, tadi ada saklar yang off. Jadi Oh nggak begitu. bisa. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, ingat anak-anak, kita harus menghemat energi listrik. Dan juga harus hati-hati, berbahaya. Selamat mencoba rangkaian listrik seri dan paralel. Tetap semangat di masa pandemi ini. Dadah.